pengen mandi apa kadung kamu? Kayak iya no, iya. Aku tapi kudu tetep ngelatih. Al-Fatihah lima quri'at lah, paham gak? Fatihah itu kan untuk apa saja, ya bang? Fatihah itu jawaban paling top asli ini. Lamun tahu kamu mantap tenan. Nah, apa maneh pas moco iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Maf'ulnya ditaruh depan. Karena apa? Ditaksis wal ikhtisas ya. Iku mong hanya mek namung datang panjenengan ya Allah. Kula nyembah namung datang panjenengan kula nyuwun iya kana abudu wa iya kana stain. Wasalisuha. Oh, duduk. Wala yudfanu ya. Apa ndi? Wala yudfanu. Kudune iku wala yusalla alaihi wala yudfanu. Gak kena mbok salati. Maksud bentuke kaya piye wong murtad gak kena mbok salati wala yudfanu. Lan ora kena den pendem fi maqbaratul muslimina ing dalem kuburane wong kang padha Islam. Wasalisuha utawi kaping telune kita akhiri wasalisuha utawi kaping telune tambihat iku ana sak tenaning kelakuan iku yustaratu fi sihhati taubatihi apa anutku bi syahadataini apa anutku ngucapake bi syahadataini kelawan syahadah loro dan dia diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadah fala yahsulu mongko ora hasil bener gak fala yahsulu mongko ora hasil apa islami murtad kakafirin kaya wong kang kufur aslian kang bangsa asal illa bidzalika angin kelawan mengkono-mengkono nutki maka dia diharuskan untuk kemudian mengucapkan dua kalimat syahadah wa yazidulan nambaono sapa murtad umpun wonten wa yazidulan nambaono hatman kelawan wajib sapa man wong kafaro kang kufur sapa man biingkari maklumin sebab ngingkari barang kang maklum minad dini saking agama bidarurati kelawan mesti nambaono i'tirafahu ing ngakoni ing maklum utawa i'tirafahu ing oleh ngakoni mangkafar terserah i'tirafahu ing ngakoni ing maklum minad jin bima kleru ternyata ono bima ini i'tirafahu ing oleh ngakoni mangkafar bima kelawan barang kafaro kang kufur sapa man biingkari kelawan ngingkari ing ma wis positif iku bener iku saniku sapa man kafara bi ingkari maklumin nadin bidzarurah i'tirafahu ing oleh ngakoni mangkafar bima kelawan barang kafara kang kufur sapa man bi ingkarihi sebab ngingkari ma misalnya gini dia dihukumi kafir karena apa karena dia tidak percaya bahwa sholat itu wajib misalnya itu kan maklum bidzaruri paham ra dia tidak percaya bahwa Ramadan itu wajib puasa nah dia kan kufur mergo ngingkari barang sing maklum artinya semua orang tahu bahwa itu memang benar-benar wajib. Kemudian dia ingkari itu. Maka ketika dia masuk lagi ke Islam, selain mengucapkan dua kalimat syahadah, maka harus tambahi bahwa, ya saya mengakui bahwa sholat itu wajib. Ya saya mengakui bahwa puasa itu wajib. Ya saya mengakui bahwa zakat itu wajib. Misalnya begitu. Paham ya? Oke. Wa nudiba lan den sunahake likulli murtadin kedue saben-saben wong kang murtad apa al istighfaru nyuwun ngapura apa al istighfaru nyuwun ngapura yakni thalabul maghfirah minallahi taala bal yajibu ali al iqla artinya benar-benar tobat tenan pun ilahuna wallahu taala a'lam bissawab niku alhamdulillah muga awake kabeh paringi selamat ya Allah Subhanahu wa taala dengan tutupnya bab iman ini menjadi apa nggih Kalau wau niku anu Pak. Kalau niku wau iman itu kan kuncinya ada di husnul khatimah utawa naudzubillah menjadi su'il khatimah. Kalau wau golek-golek ternyata di antara yang paling bagus untuk kemudian nambahi imannya awake dhewe itu adalah sonaiul ma'ruf. Atau untuk menjaga keimanan kita itu adalah sonaiul ma'ruf. Artinya kemauan kita, kesiapan kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Mergo sonaiul ma'ruf niku taki masyari asu. Sonaiul ma'ruf taki masyari asu. Bahkan wonten beberapa hadis sonaiul ma'ruf taki masyari asu wal afat wal halakat bahwa
kemauan kita, ringan tangan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik. Kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu bentuknya. Kepada orang lain, itu punya kemampuan untuk membuat kita tidak mati dalam kondisi buruk. Atau bahkan mampu membuat kita itu tidak mudah jatuh. Tidak mudah kemudian kita ini sial, paham nggak? Jatuh itu artinya bukan berarti gue melaku terus membawa kepleset, enggak. Jatuh itu banyak hal. Jatuh itu kan maknanya akeh, paham nggak? Jatuh itu maknanya kan akeh. Makanya muga-muga awak dhewe kabeh niku ditakdir dadi wong sing entengan, gampangan, sing layinin, hayinin, sahlin. Yang jelas-jelas neraka iku haram kanggo wong-wong sing modele ngono kuwi. Wonge lembut, wonge gampang, wonge gak bulet, gak ruwet. Nah, ngono kuwi. Walhasil ini pembenaran dari hadis yang lain, wa kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal baik itu semuanya terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teng sarah niku didhawuhaken ayyunajjihimullahu subhanahu wa taala minas sukut fil halakat wa mawatiniz zalal. Wa mawatiniz zalal. Bahwa ternyata awake dhewe mungkin hanya sekedar melakukan sesuatu yang sangat remeh-temeh, tapi kira-kira iso nyenengne wong. Misalnya gue mau mas sampean nganggur mas, nganggur. Tolong ewangono aku ngangkat meja, kan biasa jenenge wong tetanggan ya. Aku ewangono hanya sekedar itu saja. Itu kemudian membuat kita semua ini bisa terhindar dari as-sukut fil halakat. Kita ini tahu-tahu terjatuh dalam situasi yang sangat tidak bisa kita kendalikan, dalam situasi yang benar-benar membuat kita terpuruk, tidak bisa bangkit. Semoga paling selamat ya. Iman ya. Lah kalau mau maca mong mukmin niku piye? Kak pikir-pikir nek kanggo awakmu kok kanggo awake dhewe ora awakmu tok ya aku barang ini ya berat ya. Lah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo bayangno, diarani wong mukmin niku orang yang mampu menjaga keimanannya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala terngiang dalam benaknya atau telinganya, maka langsung tahu-tahu dia ketakutan, dia benar-benar sadar untuk kemudian langsung jadi wong sing super solih. Lah dia kan enggak. Adi ning masjid iki iso misui wong. Loh artinya kita masih jauh kalau itu. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Wah ya tansaya, tansaya. Makane ngene. Barang-barang sing iso nyebabi awake dhewe tambah kokoh imannya. Kan al iman itu yazidu wa yanqus. Biasanya kan yazidu bi taat wa yanqusu bi fi'lil maksiat, ya kan? Iman itu kan fluktuatif, naik turun kan? Dia itu yazidu bi taat. Dengan beberapa ketaatan-ketaatan maka iman itu semakin kokoh. Kemudian dengan beberapa kemaksiatan-kemaksiat, iman itu semakin rapuh, semakin terkikis. Maka di antara, tadi itu saya baca, di antara yang paling mampu membuat keimanan kita itu kokoh adalah kemudian kita ini bil ilmi. Wah, itu kan saya beratnya, ngajine adi mek selapan pindo. Bil ilmi, ilmunya semakin ilmunya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh, yang membuat dia semakin mantap, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Tapi di antara yang lain itu kemudian kan ya kita baca bahwa ya kayak tadi itu ya saya sampaikan itu, wah ternyata ono. Walhasil itu ya pembenaran kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Terusane apa? Hmm? Terusane apa? Wa yuqimunas shalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten bahwa ternyata kamu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak membuat kamu cukup untuk dianggap sebagai orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang utuh. Kamu juga harus atau kita semua diharuskan untuk kemudian membangun hubungan dengan Allah sekaligus juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Walhasil mereka niku pokoknya cara dawuh Kanjeng Nabi apa? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling istimewa keimanannya adalah yang paling memiliki budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti itu ternyata wow, bahasan kula waca-waca ternyata al akhlak niku ya warna-warna ya macam-macam. Tapi walhasil jero alten beberapa sing kula catat itu misal kayak dawuh Imam Qurtubi tadi itu. Al akhlak niku ausaful insan allati yu'amilu biha ghairahu. Akhlak dari sisi bahasa itu adalah sebuah karakter, sebuah watak dasar yang membuat bagaimana cara kita kemudian berperilaku dengan sesama. Akhlak itu batiniah ya, beda ambek adab. Aku harus bolak-balik cerita kan, akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniah. Apa lek cara bahasa Indonesia apa istilah? Perangai, paham ya? Ya, perangai, betul ya? Kalau bahasa Indonesia istilahnya perangai. Jadi perangai atau watak-watak yang baik misalnya kayak ya perangai itu Pak. Perangai itu dari dalam, Pak. Kalau perbuatan itu kan memang ada fi'lunya. Kalau perbuatan kalau akhlak itu karakter, Pak, karakter. Jadi orang itu kan ada tuh, orang itu memang tahu-tahu mudah memaafkan dalam segala situasinya. Dia tetap tenang walaupun dalam situasi yang penuh tekanan, situasi yang tidak baik, sabar, sifat, itu akhlak. Tapi kalau adab itu enggak. Adab itu adalah sesuatu yang memang berbau budaya. Misalnya kayak ya kalau kita mau masuk rumah, ketok pintu, uluk salam, baca salam, nah itu adab itu. Ya kan kayak segitu. Misalnya ada orang sepuh, kita kemudian kita duduk di bis misalnya, tahu-tahu ada orang yang lebih tua dari kita berdiri, kemudian kita persilahkan untuk monggo jenengan mandap mawon misalnya ngono. Mandap mawon tapi lah daripada nyungkani tapi paham apa sih? Lah kita kan nggak sebaik itu juga gitu loh. Mengerti ya? Makanya orang Islam itu belum tentu berkarakter Islam itu belum tentu. Loh saestu berarti ngapusi. Semuanya sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Islam. Kita semuanya sudah diarahkan. Bukan hanya budaya kita yang mengatur, Islam pun mengatur itu semua dengan sangat rapi. Tapi memang awake dhewe kadang-kadang gak iso nglakoni kuwi. Kula niku elek-elek kan nate dolan teng Jepang, Pak. Golek pancing. Anggap nyapa jare. Golek pancing, duwe tujuan jelas aku. Golek pancing. Hak golek pancing. Golek pancing. Kayaknya wong melete apa, Pak? Melaku aku 4 kilo hanya untuk mencari pancing. 4 kilo melaku. Lah ngomong gak iso. Enak emek gawe gambar tok, Pak. Ngene iki ning ndi golek, Pak. Ngomong gak iso. Ya ngene iki lho. Man arafa lughata qaumin amina min syarrihim. Makanya penting awakmu itu belajar banyak bahasa. Cara ning Pare enten, Pak. Enten ta nggih? Napa namanya niku, Pak? Itu ya. Kampung linggis gitu. Kampung Inggris, kampung linggis. Iya maksudmu? Lah kuwi. Itu. Nggih. Di Jepang itu, Pak. Satu ketika saya ini mempersilahkan dengan sok baiknya. Ada orang tua, ada orang yang cukup tua bahkan, ya, sangat tua, mungkin 70-an lebih, berdiri, Pak. Berdiri. Padahal kereta itu kosong.
Saya persilahkan. Wah, Kak golek Pak nih Google Translate Pak. Kak kon muni Mbah Google. Ah, muni dhewe. Ngerti jawabannya? Saya tidak bisa duduk karena saya beli tiketnya tiket berdiri. Paham? Paham gak, Be? Lah aku kan ya malah bingung. Aku tiket apa ya? Tapi kan ya piye ya? Lah maksudku kenapa tadi aku mau kayak contoh saya ini jenengan mandap, Pak. Mereka gak riko, paham, Pak? Sungkan sebagai orang yang baik-baik, kan sungkan toh, kan kita lumayan baik. Tapi kosong loh itu. Kosong, kursi itu kosong. Dan beliau tidak mau. Ada satu rombongan, itu kemudian tasnya hilang. Ibu-ibu tasnya hilang. Tahu yang terjadi. Ketika kita laporkan dan lain sebagainya. Dan cepat responnya. Yang lebih hebat lagi ketika kita nyampe hotel, tas itu sudah ada di hotel. Tas yang ketinggalan di kereta itu sudah ada di hotel. Islami banget gak tuh? Lagi nih. Sing paling gak ngatasi apa? Antri mangan. Kita ini untuk mencari makanan halal, itu kita mungkin jalan ada sekitar 10-an kilo, Pak. Dari hotel yang saya tempati itu, 10-an kilo. Tekan kono, Pak. Wah, ke Indonesia tok sing ono. Mungkin ada beberapa warga Jepang yang ada di situ ada, tapi tidak banyak. Antri. Kita sebagai orang Indonesia yang super tidak tertib, di sana itu langsung menjadi tertib. Langsung tertib. Gerimis ngene iki, udan. Wis. Meneng sopan ngene. Padahal ku ning omah. Owel titik ya Kak colong tenan goni. Kan agak. Dan dengan tenangnya orang kemudian hanya meninggalkan apa begitu. Hebatnya ketika ada yang antri, misalnya dia meninggalkan tasnya atau meninggalkan payungnya. Kan masih agak udan wong kono biasa nggo payung. Aku dhewe gumun. Jen sedia payung sebelum hujan sing nglakoni duduk kowe. Kono. Asli. Payung itu deh kayak ngono ya. Itu nanti kalau antriannya maju, payung itu dia dijokno ambek sing neng mburi ini, paham enggak? Jadi ndak tahu-tahu malah dilangkai. Gak, Bro. Jan solihah dan solihin kono ya. Tenan Asli. Aku malah kadang-kadang apa penake luwe terus saya. Enek mana sing istimewa. Kan antri panjang ya. Dan kalau sudah nyampe ke kita, belum tentu kita disuruh masuk. Karena kita harus nunggu dulu yang di dalam selesai. Bayang no. Menggemaskan gak? Kita tidak boleh masuk, kita antri lagi. Nunggu yang di dalam selesai. Maka itu tidak boleh ngobrol. Gak oleh ngobrol. Jadi lek mari, ya wis ndang, wis mari ngombe, wis cabut. Ya lha awake dhewe semenare bar mangan Semenare bar mangan. Lembut kancane ya bar mangan kuwi Lah majelis awake dhewe kan bar mangan kuwi. Iki gak ning kono gak enek majelisan gak enek, wis langsung cabut. Senggak ngatasi ku Jumatan, tapi aku yo gak melu Jumatan. Kan ada beberapa rombongan kutho. Loh, wong kutho yo atraktif. Aku kadang-kadang yo Gus, kita enggak Jumatan. Enggak, Pak. Musafir kita, Pak. Loh, Jumat tapi ini. Lah iya gak Jumatan mergo ada musafir, Pak. Ya jenenge wong kutho ya. Tapi ini Jumat ini, Gus. Ya. Ternyata Jumatan ning kono. Khotbah itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. 3 bahasa. Ya suwi to, Bro. Ya bayu. Tapi tertib. Saya. Menarik. Kula pengen mereka malih, patus pancing malih. Pancing ku ceklek, Mas. Pancingnya prank lah. Pancing biasa. Melaku kuat, gak lakon. Wis luar biasa, wong Jepang ban, Masya Allah. Supir taksi ini usianya 90 tahun. Supir taksi ini tuwek-tuwek. Muga-muga awakmu kabeh panjang umur. Tapi sing apik, panjang pola ae. Kalau oke pas matlaah niku menarik. Ning donya nek barang angel telu. Dawi Haris Al-Muhasibi, Al-Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa salah satu asya azizatun au ma'dumah.
Ada 3 hal itu sangat sulit untuk kita dapati. Atau bahkan mungkin sudah tidak ada. Husnul wajhi ma'asyiana. Husnul wajhi ma'asyiana. Wong ganteng utawa ayu kemudian punya kemampuan untuk njogo awak saapi-api. Wong iku kadang nek ganteng iku mletene ra karuan. Utawa ayu awut-awutane ya gak karuan. Ganteng plus mampu menjaga diri. Ganteng tapi iso njogo awak. Iku jarang. Utawa cantik tapi mampu menjaga diri. Itu juga langka. Wa husnul khuluq ma'ad diyanah. Wah ini menarik. Aku aslinya mau kak catat ning kene. Wa husnul khuluq ma'ad diyanah. Wong apik nang wong tapi nang Allah Subhanahu wa taala ya super istimewa hubungannya. Kadang ono wong kuwi salate luar biasa, mbek wong kasare gak karuan, ngawure gak karuan, utawa diwalik. Wonge apike gak karuan, tapi salat gak tahu. Kowe tahu tuman model ngene. Enek apa? Enek. Apik jane, tapi kabeh pangeran gak dijogo hubungannya. Paham gak? Ini maksudku. Artinya bahwa kita ini sebagai muslim, maka berkewajiban penuh untuk menjaga dua-duanya. Memiliki husnul khuluq juga memiliki husnid diyanah. Agamane yo apik, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala istimewa, kemudian hubungan dengan sesama juga istimewa. Yang terakhir adalah husnul ikha wa husnul ikha ma'al amanah. Yang sangat langka atau bahkan sudah tidak ada adalah persaudaraan yang luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Iki kabeh bali urusane duit. Kowe oleh kekancan mulai SD sampai detik iki. Tapi nek wis kecekel babakan duit, bulet enek wae. Apa? Akeh ra? Enak wonge, sewantai wonge jan nyeneng nek dadi kanca. Tapi engko nek wis masalah ngomongne babakan duit, iki 2 minggu balik. Artinya balik asal ayo mulai kekancan ketawal pasti ngono lho enek ngono iki. Iku. Artinya kan biyen sekelas Imam Haris Al-Muhasibi saja itu sudah mengatakan bahwa akan ada masa di mana kita akan sulit menemukan 3 hal ini. Ono wong wayu utawa wong ganteng tapi punya kemampuan untuk menjaga dirinya dengan baik, gak dumeh, kemudian ono wong duwe karakter apik tapi mbek pangeran yo luar biasa. Wong apik al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad utawa wal haq wal qaim bi huquqi ibadillah. Sing terakhir ya kuwi mau husnul iqa ma'al amanah. Jadi kekancan sing luar biasa tapi ya kena dipercaya. Padahal kowe lek buka warung utawa buka toko, paling bulet iki biasane kancamu dhewe. Iya, Pak. Umume lho, wis ngomenyang utang bulan. Nah, iku pancen langka, Pak. Makanya ya, tapi kita ini memang kayak bau ya. Kalau terusnya dari Imam Qurtubi, itu penting nih. Ya ben kita ada matlahan loh maksudku, paham enggak ya? Jadi ternyata karakter itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Gak baik ya semaklum lah ya. Tapi walhasil, karakter baik itu adalah al-mahmudah itu, jadi al-akhlak al-mahmudah itu alal ijmal antakuna ma'al ghairika ala nafsik. Fatung sifa alal ijmal, fatung sifa minha walatung sifa laha. Bayang no Pak saiki. Ini ngomongin kekancan, ya dia ngomongin kekancan nih. Ini ngomongin kekancan bahwa kita urip bareng mbek wong-wong itu. Aku mbek awakmu mbek aku, awakmu mbek kancamu. Ini kan bareng-bareng dong ini. Ya kita sebagai teman ini, ternyata ketika kita sudah siap untuk menjadi seorang teman,
kita sudah siap untuk kemudian bersosial, maka dawuh Imam Qurtubi itu adalah kesiapan kita untuk ihtimalil adza. Bukan hanya sekedar kafil adza, tapi ihtimalil adza. Kita harus siap untuk kemudian disakiti oleh teman kita. Bayang, kowe pengen dadi wong apik. Kowe pengen dadi kanca sing apik. Awake dhewe kan awal bangunannya adalah pondasi kita berteman itu adalah kesiapan kita untuk disakiti teman kita. Bayang. Mana dadi wong apik rada berat wis apa piye? Terusne wae. Bahkan fatung sifa minha walatung sifalah. Fatung sifa minha walatung sifalaha. Dan semua yang kita berikan, semua nasihat yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan itu murni tumbuh dari diri kita walaupun mungkin sangat tidak menguntungkan kita. Kita gak patah paham gue. Kowe gak paten duwe-duwe, ya duwe tapi gak paten duwe. Koncomu blas gak duwe duwe. Lah kemudian tahu-tahu ada teman datang. Konco maneh yang ketiga, orang ketiga datang moro-moro bisi awakmu. Aku bantu rezeki rada akeh. Awakmu butuh ora? Padahal dia tahu bahwa temannya yang duduk dari awal, teman Sani, itu jauh lebih butuh. Lah, iki lho Pak, ning kene diuji ya, Dek. Aku ya butuh, tapi gak sebutuh Sani. Tidak sebutuh teman saya yang satunya ini. Lah lek awake dhewe kan piye ya, lek awake dhewe. Bahasan krungu kanca duwe dhuwit, krungu kanca opone payu ngono kan wis kudu ziarah ya awake dhewe. Masih awake dhewe rada duwe. Paham maksudnya? Jadi kalau kita memang siap untuk bersosial dengan masyarakat, kita siap untuk kemudian membangun persahabatan dengan siapapun. Satu, kita siap betul untuk sewaktu-waktu kita disakiti. Karena tidak ada rasa sakit yang lebih dalam melebihi sakit yang diberikan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Itu siapapun. Yang kedua adalah nasihat-nasihat atau perilaku apapun yang kita berikan itu murni untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan luar biasa. Kemarin ini kalau maringi contoh Mbah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Nabi Daud itu duduk. Kak waca kitabe ben awamu iku kupingmu rada sering krungu kitab ya. Ben rada ahli kitab lah kowe. Jalasa Daud khalian. Suatu ketika Nabi Daud itu menyendiri. Khalian itu menyendiri, dewe lah. Mutung-mutung bahasa Inggrisnya, paham enggak Apa? Oh, bukan. Yang ngangkleng boleh lah, tapi mutung. Walhasil beliaunya mutung. Jalasa Daudu khalian. Mutung, karena beliau sebagai nabi tidak diperlakukan semestinya oleh umatnya, paham enggak? Ono nabi dintai, makanya dia sampai terima kiai dintai. Ora usah panik, paham enggak? Nabi dientai wis ket biyen, paham enggak? Mek kiai tersinggung, kamu tidak menghargai saya sebagai seorang ulama. Al ulama warasatul anbiya. Apa-apaan ini nabi ini langsung lho dintai biasa. Tapi yo mutung. Mutung. Faqala azza wa jal kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ya bertanya padahal wa alam, paham Pak? Allah Subhanahu wa taala pun pirsa sakjane, tapi ya mek dijajal tok. Kowe nyapo. Kowe nyapo kok dhewe, paham Pak? Ya kaya awakmu makan ibu-ibu ngono lho. Makan bojomu sama nyapo kok meneng ae kok dhewe ngono ya ta. Bedane Nabi Daud jawab. Bedane lelek ibu-ibu kan jawabannya mesti mboten. Mboten tapi nggih. Wih iya. Iku wis gaya alam ya Pak. Hajartun nasfika ya rabbal alamin. Kula pun pedhot nih. Hajar tu ninggal sapa ingsun annasa ing para menungso fika sebab panjenengan ya rabbal alamin. Pun tiang-tiang mboten manut kalih kula.
tidak menghargai saya, berarti tidak menghargai panjenengan. Wong kula niku utusan panjenengan. Pun tiang-tiang kacul nih tiang-tiang pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ndawi, ya Daud, ala adulluka alama tastabuki bihi wujuhan nas wa tabluhu fihi ridaya. Kowe pengen gak? Kowe pengen gak kak kei trik supaya wong-wong iki tetep gelem nampa awakmu lan awakmu tetep iso golek ridhoku. Wong-wong iku nampa awakmu di saat yang sama kamu juga tetap mendapatkan ridhoku. Dawi Allah khaliqin nas bi akhlaqihim. Kamu harus punya kemampuan untuk bergaul dengan mereka sebagaimana cara mereka bergaul. Mbak Nabi Dawud, Pak, kon bergaul, Pak. Ojo oleh kaku-kaku. Mbak Nabi Dawud sekelas Nabi didhawuhi pangeran, kowe kudu iso bergaul dengan mereka. Ojo kaku-kaku. Lah wong Kanjeng Nabi sebagai khairul basar kena walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kowe nek kuwaku kasar wong mlayu kabeh. Mangane sing lentur. Tapi diterusne kambe Allah Subhanahu wa taala wahtajiz al iman baini wa bainak. Cuman dalam pergaulan itu jangan sampai kemudian kamu katut, tapi kamu yang pelan-pelan mempengaruhi. Jangan kamu katut, keimananmu dipertebal supaya kemudian bisa menggeret mereka pelan-pelan menuju keimanan yang sama dengan kamu. Kayak kau aturaken lho. Kunu finnas kanahlah fit tayr. Fa innahu laisa minat tayr syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Nah iso awakmu koyo tawon. Kalau bisa kamu semuanya ini kayak lebah. Di antara burung-burung yang ada. Fa innahu laisa syai'un minat tayr illa wa huwa yastad'ifuha. Manuk kuwi, burung kuwi anggere ndelok tawon, iku mesti nyepelekne, Pak. Mergo iki padha-padha iso mibure. Tapi kok cilik. Kok gak jelas. Ngangu. Padha mek awakmu, mungkin di antara kita semua ada yang kemudian banyak sekali yang meremehkan, yang menyepelekan kita. Ya, Bra. Ana wong gak percaya mek awake dhewe akeh. Ana wong gak demen mek awake dhewe akeh. Ada orang yang kemudian meremehkan kita banyak. Tenang saja, enggak apa-apa. Walau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Walau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Karena sebetulnya siapapun yang meremehkan kita, kalau dalam bahasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apapun burungnya yang kemudian meremehkan lebah, itu karena burung-burung itu tidak sadar betul, tidak paham betul bahwa dalam kandungan lebah itu ada keberkahan yang luar biasa. Ada benih-benih obat yang sangat istimewa di sana. Ada madu yang sangat manis di sana. Iya, Bro. Wakeh manfaatnya tawon iki akeh tenan. Sampai omahe tok iki manfaat, paham, Bro? Awakmu yo ngono. Wong-wong ngremehne awakmu iku mungkin mereka belum tahu khasiatmu saja. Lek wis konangan tenan ternyata awakmu jan luar binasa. Itu. Kok ngentupan gitu. Awakmu pancen masak wajah ngaji. Nah, tapi bener. Kok ngerti nek entupmu mandi tenan. Oke ya. Lau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Ketika tahu bahwa teman-teman semua ini semuanya punya entup. Kok ngono, Pak? Ya wis lah manut awakmu aku. Lah mau Mbah Nabi Daud lho kadang-kadang kon manut gitu kabeh umat. Aku saiki manut mbek awakmu. Oke. Tapi khalitun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Ini dari Sayyidina Ali. Pesan beliau. Khalitun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, warna apa saja, suku apa saja, dengan kebiasaan apa saja. Monggo. Tapi wazayiluhum bi alsinatikum, ya itu hanya ekspresi. Ya itu kudu api, Pak. Dohirnya kudu api terus. Ngomong ya kudu tetap enak, perilaku kita ya tetap kudu harus baik. Tapi wazayiluhum bikulubikum wa amalikum. Cuman apapun
Ketika kamu sudah siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, wes siap jadi santri tenan, maka ya kamu harus berbeda dari sisi kolbiah, batiniah, paham ora? Aten-atenanmu kudu beda. Kemudian amaliyahmu ya kudu beda. Artinya ya sudah, kamu udah usah rame-rame. Supaya salat, ayo salat. Gak salat neraka. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In sholahat sholahal baqi wa in fasada fasadal baqi. Wah, gak perlu ngono kuwi. Gak perlu ngono kuwi. Kamu cukup berdiri saja, sudah. Kamu sholat. Ini dakwah yang paling efektif, paham ora? Nang ndi? Uji pena-pena ngobrol kok. Waktu ini wis entek. Dulu. 2 menit langsung kembali. Kalau usah gaya-gayanan. Awam 20 menit lagi saya ke sini. Nyapo, ketahuan awakmu gaya-gayan. Wah, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kabehane Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim. Kowe kan gak ngono kuwi. Malik yaumiddin kang miliki dinane wales. Iya mung ing panjenengan ya Allah. Nah, tapi ngene ya. Kowe pengen mandi apa kadungamu? Kayak aku tapi kudu tetep melatih. Al-Fatihah 5 quri'at lah, paham gak? Fatihah itu kan untuk apa saja, ya Bang? Fatihah itu jawaban paling top aslinya, lamun tak awakmu mantep tenan. Nah, apa maneh pas maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Maf'ulnya ditaruh depan. Karena apa? Ditakhsis wal ikhtisas ya. Iku mung hanya namung datang panjenengan ya Allah, kula nyembah namung datang panjenengan, kula nyuwun iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wis kabeh penjalukmu tokno ya bayangno tok ora sampe sebut tok sitok pengen wis paham ya, kecuali awakmu ning jobone salat bengi nangis nang Allah taala iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Wis angen-angenen apa, semua jaluk iku apa, sing mok suwun kuwi apa, tampilkan semua. Al-afwa wal afiyah, ilman nafi, rizqan wasi dan lain sebagainya. Jaluk kabeh. Paham ora? Jaluk kabeh pangeran iki wis gak ono bakhile, paham gak? Tapi mantep kowe, paham ora? Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi kula saged kados guru-guru kula. Guru-guru kula alladzina an'amta 'alaihim. Gitu sapa? Langsung Mbah Kanjeng Nabi, kadowen mati awakmu mati. Awakmu nek gurumu tok sing pretel kowe. Oke lah. Al-anbiya wal mursalin, auliya wasyuhada wassalihin, al ulama al amilin. Oke. Monggo, sebut nih kabeh. Siapa-siapa orang yang sudah selesai dengan dirinya dan kemudian lolos, paham ora? Loh, ana wong apik tapi gue mesti lolos, paham ora? Lolos itu adalah ketika dia binailihi husnal khotimah. Ujian lolos iki lho sing kadang-kadang gak ngatasi, paham gak? Kabeh is biadillah. Oke to, kowe paham maksud gak kowe? Tapi wis kuwi, wis katos sik imo. Imo tekan ndimu. Wazailuhum biqulubikum wa amalikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, kamu boleh berteman dengan siapa saja, tapi kamu harus tahu, ketika kamu sudah siap untuk menjadi orang baik, maka kamu harus selalu baik. Gampangane ngono, paham gak? Gak oleh moro-moro terus kancamu ndelalah pas wayah kemudian melakukan sebuah kekeliruan atau sebuah hal yang jelas-jelas itu melanggar aturan atau bahkan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas nama persahabatan kowe melu. Tidak bisa. Wazailuhum biqulubikum wa a'malikum. Teman tetap teman. Tapi untuk beberapa hal, untuk beberapa prinsipil, maka ini tidak bisa. Aku tetap kancamu. Aku gak iso ngono, tapi aku tetap kancamu. Wa amma kemudian besok kita ke sana kita tidak diterima sebagai teman, ya berarti memang ada sesuatu di situ. Paham ora? Pikiran maneh, apakah benar teman seperti ini? Paham ora? Tafakkaru. Mikir aja enggak apa-apa. Karena apa? Fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Karena masing-masing dari kita ini pasti akan menuai apa yang pernah kita tanam, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kemudian kita lakukan di dunia ini, semuanya ada akibatnya.
Bahkan kadang-kadang qoblal maut sudah ada akibatnya. Sebelum kita mati sudah ada dampaknya. Yang paling medeni, wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Dan besok kamu di hari kiamat hanya akan membersamai orang-orang yang kamu cintai di dunia ini. Paham? Messi misalnya? Oke, masuk ya? Paham nggak masuk ya? Tetaplah, kita tetap harus selalu berbuat baik, tetap harus selalu bergaul dengan baik. Tapi ya itu, tolong batasi beberapa hal untuk kebaikan kita. Karena pada akhirnya, masing-masing harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Entah itu di dunia, kesuksesan yang ada di dunia, ataupun bahkan keselamatan yang ada di akhirat. Itu tanggung jawab di Pak. Wis ta lah, Pak, awakmu nek sukses ning donya. Kancamu moro. Saman paham maksud itu gak, teman? Moro. Bro, aku kan sama sembian loh, bro. Bahkan aku dulurmu loh. Enak bahasa sama dulu. Ya, aku mbiyen iki jaman cilik aku lho mbiyen sing nuntun cah iki. Tenang. Tapi sekali kamu gagal dalam beberapa hal dan kemudian kamu tidak menjadi orang yang sukses. Nah, aku mesti dintai ngene iki kabeh beberapa orang yang kemudian tidak paham dengan maksud saya. Pada akhirnya ketika kita kemudian tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak menjadi sesuatu bahkan. Wong-wong itu pada akhirnya nyukurne gak? Sangar wae. Lah iya. Makanya sudahlah. Fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Pun walhasil ngoten niku. Hati-hati pokoknya hati-hati, semoga paling selamat. Ya nek tak kok bae.